Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ari Prabowo di sini. Kali ini saya akan memberikan 3 teknik PowerPoint yang dapat Anda terapkan di slide presentasi Anda, sehingga presentasi Anda akan lebih berkesan di hadapan bos misalnya, atau kolega Anda, atau bahkan di hadapan klien Anda. Mereka akan mengira kalau Anda membutuhkan waktu cukup lama dalam membuat slide presentasi tersebut. Oke, yang pertama, tinggalkan bullet point standar. Selama ini, kita selalu menggunakan bullet point bentuk tradisional yang paling standar di dunia. Jujur, itu sangat membosankan. Akan tetapi, kenapa kita masih saja menggunakannya? Mungkin beberapa alasan di antara kita karena tidak ada waktu untuk berkreasi atau mencari tahu bagaimana caranya. Nah, di sini saya akan memberitahu bagaimana caranya membuat atau mengkreasikan bullet point tersebut. Masukkan text box. Ketikkan teksnya. Misal di sini saya ketikkan 3 topik pembahasan dalam video ini. Pertama, tinggalkan bullet point standar. Kedua, animasi sederhana. Ketiga, rahasia transisi morph. Klik text box-nya, lalu pada bagian tab home, klik convert to smart art. Di sini banyak pilihan model teksnya. Lalu saya klik more smart art graphic pada bagian list. Saya pilih ini, lalu klik OK. Secara otomatis, teksnya akan terkonvert ke smart art. Perbesar ukurannya. Lalu, saya akan mengkonvert lagi ke dalam bentuk shape. Klik objeknya, lalu tekan tombol Ctrl+Shift+G secara bersamaan untuk meng-ungroup atau memisahkan objek-objeknya. Lakukan sekali lagi agar terpisah. Selain menekan tombol Ctrl+Shift+G, bisa juga dengan mengklik kanan, pilih group, lalu pilih ungroup. Di sini saya akan ubah warnanya. Saya pilih warna orange. Lalu saya lakukan hal yang sama untuk objek yang ini. Saya beri nomor urut di lingkaran dengan cara insert, text box, letakkan di sini. Ubah jenis huruf dan ukurannya agak lebih besar. Dan atur posisinya di tengah-tengah lingkaran. Warnanya saya pilih abu-abu tua. Nomor ini saya duplikat 2 kali. Posisikan ke masing-masing lingkaran. Lalu saya akan grup 3 objek ini. Tekan tombol Ctrl, lalu pilih satu-satu, lalu tekan Ctrl+G untuk grouping. Atau bisa juga pilih seperti ini, kemudian tekan Ctrl+G. Ulangi langkah tersebut untuk poin nomor 3, dan biarkan objek ini terpisah sesuai masing-masing grupnya. Kemudian masuk ke bagian kedua, yaitu animasi sederhana. Ketika akan memulai presentasi, saya ingin ketiga judul topik ini muncul di tengah-tengah seperti ini di slide kedua. Saya duplikat dulu slide pertama. Saya buat view slide-nya agak lebih kecil. Saya pindahkan objek ini di luar slide. Objek ini tidak saya hapus, saya hanya meletakkannya di luar slide saja. Lalu judulnya saya letakkan di tengah-tengah sini. Nah, jika hal ini dilakukan tanpa dianimasikan apapun,
hasilnya akan seperti ini. Tidak terlihat bagus, bukan? Bagaimana agar terlihat bagus? Salah satu caranya adalah dengan memberi animasi pada objek-objek tersebut. Kebanyakan orang tidak mau mengotak-atik cara tersebut karena buang-buang waktu saja. Nah, di sini saya akan jelaskan cara yang sangat mudah. Pada slide 2, klik Transition, pilih Morph, dan hasilnya akan terlihat seperti ini. Jadi pada dasarnya, animasi ini sebenarnya adalah transisi slide. Cara kerjanya adalah dengan menentukan terlebih dahulu letak posisi awal objek yang berada di slide 1 dan kemudian letak posisi akhir objeknya di slide 2. Transisi objek tersebut akan terlihat bergerak dari slide 1 ke slide 2. Ketika slide show, akan terlihat animasinya yang mungkin ketika orang melihatnya akan mengira membutuhkan waktu lama untuk membuat animasi seperti itu. Padahal kenyataannya saya hanya menggunakan transisi morph saja. Transisi morph ini hanya tersedia di PowerPoint versi Office 365 atau Office 2019. Selanjutnya, saya akan tunjukkan lagi teknik penggunaan dari transisi morph. Saya duplicate slide 2. Saya pindahkan objek ini ke sini. Lalu, dua judul topik ini ke sini. Judul topik ketiga, saya pindahkan ke sini masih di dalam slide. Karena slide 3 ini hasil duplikat dari slide 2, maka secara otomatis transisi morph-nya pun juga sudah ada. Kita slide show, hasilnya akan seperti ini. Keren bukan? Dan objeknya tidak saya berikan efek animasi sama sekali. Saya hanya atur letak objek-objeknya saja. Apabila dirasa transisinya agak lambat, durasinya bisa diubah di bagian Transition Duration. Semakin kecil angkanya, durasinya akan semakin cepat. Dan di bagian Effect Option, di sini saya menggunakan Effect Option Object. Selain itu, bisa juga diubah ke Words, atau bisa juga diubah ke Single Character. Selanjutnya, teknik ketiga, saya tunjukkan rahasia transisi dari morph. Teknik yang satu ini hanya tersedia di PowerPoint versi Office 365 atau Office 2019 yang paling baru. Di sini saya sudah siapkan icon Word dan Excel versi lama serta icon Word dan Excel versi baru. Saya copy icon Word dan Excel versi lama ke slide 3. Saya letakkan ikonnya di tengah. Di slide berikutnya, saya sisakan icon Word dan Excel versi baru. Saya letakkan ikonnya di tengah. Di sini, saya ingin mempresentasikan perubahan icon Office dari yang lama ke icon versi baru. Di sini, saya tidak beri efek animasi sama sekali. Ketika di slideshow, hasilnya seperti ini. Pastinya belum terlihat bagus. Sekarang, saya beri transisi morph, dan kita lihat hasilnya. Hasilnya masih belum smooth dan bagus. Terlihat tidak ada pergerakan animasi pada objeknya. Nah, di versi Office versi 365 terbaru ini, kita dapat membuat morphing sebuah objek terlihat lebih menarik dan smooth. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Tampilkan selection pane dengan cara klik Home, select, selection pane, atau tekan tombol Alt F10. Di sini saya akan ubah nama label objek icon Word ini dengan menambahkan dua tanda seru terlebih dahulu di depannya, lalu nama labelnya. Di sini tulisannya menjadi tanda seru 2 Word untuk icon Word. Saya lakukan hal yang sama untuk icon Excel menjadi tanda seru 2 Excel. Lakukan hal yang sama di slide berikutnya. Icon ini menjadi tanda seru 2 Word. Ini menjadi tanda seru 2 Excel. Sekarang kita lihat hasilnya. Objek pertama berubah menjadi objek kedua. Nah, hasilnya sudah bagus. Kunci agar transisi morph pada objek bekerja adalah dengan menambahkan dua tanda seru di depan nama label objek. Bagaimana kalau salah satu nama labelnya tidak menggunakan dua tanda seru? Di sini saya hapus tanda serunya di icon Word yang lama. Lalu saya slide show.
Kita lihat perubahan icon Word-nya tidak terlalu bagus, sedangkan perubahan icon Excel-nya lebih keren dan lebih smooth. Jadi, yang diperlukan adalah dua tanda seru, dan kemudian kita dapat memanfaatkan transisi mode pada objek ini dengan hasil yang lebih keren dan lebih smooth. Oke, demikian 3 teknik PowerPoint yang dapat Anda gunakan dalam membuat slide presentasi. Jika Anda ingin meningkatkan keterampilan PowerPoint dan membuat slide presentasi yang mengesankan baik untuk tempat kerja Anda, di sekolah, kampus, atau di depan klien, Anda dapat menghubungi saya di link yang sudah saya cantumkan di deskripsi. Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya, dan share apabila menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.